Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada anak-anakku semuanya kelas 11, materi dari untuk pertemuan minggu ini mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu temanya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk itu marilah perhatikan dengan seksama penjelasan dari iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum itu niatkanlah untuk selalu menuntut ilmu, ikhlaskan hati agar mudah menerima apa yang akan Pak Slamet Haryanto paparkan untuk minggu ini. Yang pertama, saya akan mengulang lagi arti dari iman itu sendiri. Iman bisa diartikan secara bahasa yaitu adalah percaya atau yakin. Sedangkan iman menurut bahasa artinya adalah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan, yaitu mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan tindakan atau anggota tubuh. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa keraguan bahwa kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang bersifat azali, yaitu dahulu yang terdiri atas dasar zat Allah Subhanahu wa taala yang bersih dan dari berupa huruf-huruf dan surat, dan semuanya terkandung di dalamnya adalah benar adanya. Makanya Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 itu sudah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yaitu inilah kitab Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya, yang semuanya adalah benar, petunjuk bagi orang. Yang berikutnya adalah kitab Allah. Kitab, pengertian dari kitab itu sendiri, kitab itu artinya adalah buku. Sedangkan kitab Allah atau kitab suci Allah adalah kumpulan dari firman-firman Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia. Nah, selain kitab itu Allah juga menurunkan yang namanya suhuf. Suhuf itu berbeda dengan kitab, tapi isinya adalah sama, yaitu kumpulan firman Allah. Tetapi bedanya kalau kitab itu sudah dalam keadaan terjilid seperti buku atau seperti Al-Quran yang sekarang kita lihat, kalau suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah atau berupa eksemplar-eksemplar yang belum terjilid, itu suhuf. Nah, suhuf itu diberikan kepada Nabi dan Rasulnya Allah, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan lain sebagainya yang tidak mendapatkan kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab itu mengandung 4 unsur. Yang pertama, mengimani bahwa benar-benar Allah itu diturunkan, kitab-kitab itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kitab yang ada mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu bukan rekayasa dari manusia, yaitu benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, unsur yang kedua yaitu mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya. Yang ketiga, membenarkan seluruh beritanya, seperti berita-berita dalam Al-Quran dan berita-berita kitab-kitab terdahulu yang belum diganti atau belum diselewengkan. Semuanya berita yang ada atau hukum-hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran itu adalah benar firman dari Allah. Yang keempat, yaitu mengerjakan serta rela dan menyerah pada hukum Al-Quran, baik kita memahami hikmahnya atau tidak. Seluruh kitab terdahulu telah dinasah oleh Al-Quran, atau dinasah itu artinya diganti atau disempurnakan. Jadi kitab Taurat, Zabur, Injil itu bukan diganti oleh Al-Quran, tetapi
disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil itu dirangkum oleh Al-Quran dan disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi hukum-hukum terdahulu yang tidak ada di Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu semuanya sudah sempurna. Makanya Al-Quran itu memiliki sifat dia itu tidak lekang oleh perubahan zaman. Mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang Al-Quran itu terjaga kemurniannya oleh orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Nah, jumlah kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul yang jumlahnya 25 itu ada 42. Selain 4 ini, semua Nabi dan Rasul Allah itu memperoleh suhuf atau firman Allah yang masih berupa lembaran-lembaran. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa terdapat 4 kitab Allah, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan khususnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, orang mukmin harus dan wajib meyakini adanya kitab-kitab tersebut, baik kitab Al-Quran ataupun kitab-kitab sebelumnya. Tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya itu kepada Rasul yaitu sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan kepada Allah atau hablum minallah, kepada dirinya sendiri, kepada sesama manusia dan kepada alam sekitarnya, atau hubungan hablum minallah dan hablum minannas itu tercapai. Jadi kitab-kitab Allah itu mempunyai kedudukan yang sangat fundamental, yaitu sebagai pedoman hidup manusia dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bagaimana dengan Al-Quran? Lah, kitab Al-Quran sendiri itu mempunyai fungsi sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab terdahulu. Oleh karena itu, Al-Quran mempunyai keistimewaan dibanding dengan kitab-kitab yang terdahulu. Yaitu kalau kitab-kitab terdahulu sekarang itu banyak yang dirubah oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dengan kitab itu, tetapi khusus Al-Quran kemurniannya mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu terjaga kemurniannya, keasliannya sampai hari kiamat. Bahkan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyamai Al-Quran, mengganti pun tidak bisa. Mengganti fathah menjadi kasroh, kasroh menjadi dhammah, itu tidak akan pernah bisa, karena Al-Quran itu sendiri dijaga oleh Allah Subhanahu. Kita akan mempelajari tentang Al-Qurannya saja. Untuk kitab Taurat, Zabur, dan Injil kita skip saja, langsung ke kitab suci Al-Quran, agar pemahaman kita tentang Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW, paling tidak kita mengetahui sedikit atau syukur-syukur bisa lebih banyak dari yang saya terangkan nanti. Jadi Al-Quran itu ditinjau dari segi bahasa, itu berarti bacaan. Atau makanya Al-Quran itu yang pertama kali yang diturunkan itu adalah Iqra. Iqra itu artinya bacalah, jadi bentuknya amar atau perintah. Jadi Al-Quran itu untuk dibaca, bukan untuk dibuat pajangan. Beli Al-Quran tapi tidak dibaca juga percuma, karena Al-Quran itu sendiri artinya secara bahasa itu adalah baca. Atau ada yang mengatakan as-sabiuna minal masani, yaitu 7 yang berulang-ulang atau sesuatu yang dibaca berulang. Makanya dari dulu sampai sekarang orang yang membaca Al-Quran itu meskipun diulang-ulang juz 1 sampai juz 30, 30 sampai juz 1 dibolak-balik, itu tidak ada orang yang bosan membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran itu bisa diartikan adalah sesuatu yang dibaca berulang. Ya, lanjutannya adalah Al-Quran secara istilah. Menurut Profesor Dr. Subhi As-Soleh, Al-Quran didefinisikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan ditulis di dalam mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir. Membacanya termasuk ibadah. Nah, ibadah ini termasuk ibadah mahdhah karena membaca Al-Quran itu memiliki syarat dan rukun tertentu.
Syaratnya paling tidak orang itu terbebas dari najis atau suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu syarat utama. Makanya, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat. Mukjizat ini, Al-Quran ini adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, ditulis di dalam mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir. Maksud dari mutawatir itu apa? Mutawatir itu artinya adalah berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur. Tidak langsung satu kitab diturunkan, tidak. Tetapi Nabi Muhammad itu mengalami kejadian apa? Di situ Allah memberikan peraturan, yaitu berupa Al-Quran sesuai dengan keadaan waktu itu. Makanya orang kalau mempelajari Al-Quran itu juga harus tahu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu ayat itu diturunkan berkenaan dengan tragedi apa. Makanya tidak seenaknya orang itu bisa menafsirkan Al-Quran dan membacanya termasuk ibadah. Ibadahnya membaca Al-Quran itu berbeda karena ada satu makalah yang mengatakan itu bahwasanya membaca Al-Quran itu pahalanya itu per huruf. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan membaca Al-Quran itu kita sudah dapat per hurufnya dari Bismillahirrahmanirrahim itu sebanyak 18 huruf. Makanya kalau itu 30 juz, berapa yang akan kita peroleh dari membaca Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau bisa satu hari itu paling tidak kita harus melantunkan atau membaca rutinitas kita membaca Al-Quran paling tidak satu halaman atau kalau bisa malah lebih bagus satu juz. Makanya biar agar pahala kita semakin hari semakin bertambah. Nah di dalam Al-Quran itu ada yang namanya surat, ayat, dan rukuk. Nah, Al-Quran terdiri dari 114 surat. Setiap surat terdiri atas beberapa ayat. Nah, di mana surat terpanjang itu adalah sebanyak 286 ayat, yaitu surat Al-Baqarah, yang jumlahnya ada sekitar 2 juz lebih atau 2 juz setengah hampir itu. Dan surat yang terpendek itu ada 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar, An-Nasr, dan surat Al-Asr. Surat-surat yang panjang itu terbagi atas sub-sub bagian surat yang namanya rukuk, yang disebut rukuk itu yang membahas tema atau topik-topik dari Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran itu terdiri dari 6.236 ayat, 77.439 kata, 340.740 huruf. Nah, pertengahan hurufnya itu berada di atau pertengahan katanya itu berada di juz 15, yaitu kata wal yatalattaf. Dan pertengahan hurufnya ada di huruf fa-nya huruf wal yatalattaf. Makanya di semua Al-Quran lafaz wal yatalattaf itu ada yang dicetak merah, ada yang dicetak tebal. Karena apa? Karena fa-nya huruf wal yatalattaf itu sebagai tanda pertengahan dari Al-Quran itu sendiri. Secara keseluruhan, isi Al-Quran meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembahasannya mengenai prinsip-prinsip akidah atau keimanan. Jadi, Al-Quran itu isinya adalah keimanan. Contohnya, sebagai contoh suratnya adalah surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu membahas tentang prinsip-prinsip keimanan, yaitu di mana surat itu menjelaskan tentang keesaan Allah. Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Jadi itu merupakan prinsip akidah atau keimanan. Yang berikutnya, yang kedua adalah bahasan dari Al-Quran itu membahas tentang prinsip-prinsip ibadah. Baik ibadah yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah itu adalah ibadah yang memiliki syarat dan rukun tertentu. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang tidak memiliki tata cara tertentu.
Contohnya yang tidak memiliki tata cara, contohnya tabasam atau tersenyum. Jadi tersenyum itu termasuk ibadah. Nah, tersenyum itu tidak memiliki syarat dan rukun. Yang ketiga pembahasannya adalah berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat, baik yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah dan hablum minan nas, berkenaan dengan manusia. Kedudukan Al-Quran antara lain sebagai wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kedudukan Al-Quran yang pertama sebagai wahyu. Jadi ini benar-benar dari Allah. Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Karena apa? Nabi Muhammad itu memiliki sifat ummi. Ummi itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa kok? Loh, seorang Nabi kok tidak bisa membaca dan menulis? Lah, inilah pentingnya Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Tapi Nabi Muhammad memiliki sifat fardonah, yaitu cerdas. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad langsung hafal. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, seandainya Nabi Muhammad itu diberi anugerah oleh Allah bisa membaca dan menulis, tentu orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang jahiliyah zaman itu pasti akan mengira bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hikmah Nabi Muhammad diberikan sifat ummi, tidak bisa membaca dan menulis itu untuk melemahkan orang-orang kafir Quraisy sendiri. Karena dengan perilaku Nabi Muhammad yang ummi itu, otomatis orang kafir Quraisy terbantahkan sendiri bahwasanya Al-Quran itu bukan karya atau bukan karangan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dan untuk disampaikan kepada umat manusia sedunia. Yang berikutnya sebagai mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Makanya Al-Quran itu adalah bukti mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Kalau orang itu mau berpedoman teguh selama hidupnya dengan prinsip-prinsip yang ada di Al-Quranul. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber ilmu yang ada di dunia ini. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Mulai dari biologi, kimia, apalagi agama, ada semuanya di situ. Nah, karena ketidaktahuan kitalah sehingga kita itu tidak bisa menerjemahkan Al-Quran seperti abad-abad yang modern dulu pada waktu kejayaan dari kerajaan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, atau kerajaan-kerajaan yang ada di Irak atau di Turki zaman dulu itu semua ilmu pengetahuannya luar biasa. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keimanan kita seharusnya bertambah. Dengan apa? Dengan kita mempelajari Al-Quran. Karena apa? Itu benar-benar wahyu. Karena orang membaca Al-Quran itu enak, tidak sulit. Yang kedua, memperkuat keyakinan seseorang terhadap tugas para rasul. Jadi tugasnya para rasul menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting itu adalah menambah ilmu pengetahuan orang muslimin. Jadi ilmu pengetahuan yang di dalam Al-Quran itu harus kita pegang sebagai generasi penerus. Makanya jangan sampai lelah menuntut. Yang keempat, menanamkan sifat toleransi terhadap pengikut agama. Seperti yang tertuang di dalam surat Al-Kafirun. Bahwasanya di situ adalah toleransi terhadap pengikut agama orang. Jadi yang berikutnya adalah membahas tentang hikmah penurunan kitab-kitab samawi. Kitab-kitab samawi itu adalah kitab-kitab yang diturunkan dari langit atau wahyu Allah Subhanahu. Makanya kitab itu dibagi menjadi dua macam, antara kitab samawi atau
turun dari langit atau wahyu, ada kitab-kitab ardi yang karangan-karangan karangan manusia, seperti ya agama-agama yang bukan agama-agama samawi atau agama-agama yang tercipta seperti animisme, dinamisme. Mereka itu juga mempunyai kitab-kitab pedoman sendiri dalam hidup bermasyarakat. Hikmah diturunkannya kitab-kitab samawi atau dalam hal ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saya jelaskan tadi, dalil muttaqin, bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu artinya apa? Takwa itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuh hati, jiwa, raga, atau sehingga implementasinya itu adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai petunjuk dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan orang-orang yang Al-Quran ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya, apalagi orang-orang yang mau menjalankan Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri akan memberi syafaat atau memberi pertolongan kepada orang-orang yang mau membaca. Yang ketiga, sebagai bahan pengajaran dan penyucian bagi umat manusia. Makanya ada sebagian ulama itu kalau hatinya risau, hatinya gundah, itu istilahnya, dia itu selalu lari kepada Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Sehingga Al-Qurannya itu sudah mendarah daging, berada di peredaran darah. Makanya orang-orang seperti itu bisa dikatakan wali-walinya Allah yang hobinya itu setiap hari membaca Al-Quran, seperti Allah Yarham Mbah Munawir Kertosono Kerabat Jogja. Itu sehari bisa mengkatamkan 30 bisa khatam Al-Quran itu 10 kali, 15 kali itu dalam sehari. Romo Kiai Allah Yarham Mbah Kiai Haji Arwani Kudus juga sama, sampai Al-Quran itu menjadikan beliau diangkat kewaliannya oleh Allah sebab kecintaannya terhadap Al-Quranul Karim. Di Pati juga ada, yaitu Al-Maghfurillah Kiai Haji Abdullah Salam Kajen. Itu juga setiap hari sibuk, kegiatannya adalah untuk mengajar Al-Quran, menelaah Al-Quran, mengamalkan Al-Quranul Karim. Makanya itu adalah sebagai penyucian bagi jiwa manusia, jiwa dan raga manusia. Yang keempat, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka selisihkan. Jadi ketika kita berselisih paham terhadap segala sesuatu hal, maka putuskanlah segala sesuatu itu berdasarkan dari Al-Quranul. Yang kelima, sebagai petunjuk terhadap perkara-perkara yang benar dan mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah. Jadi Al-Quran itu sudah jelas. Karena nama lain dari Al-Quran sendiri itu adalah pembeda dari perkara hal yang benar, hal yang benar dan hal yang salah. Jadi yang benar itu sudah jelas, yang salah juga sudah jelas di dalam Al-Quranul. Yang keenam, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itulah Allah mengeluarkan orang-orang dari kegelapan gelap gulitanya kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi kenikmatan, diberi petunjuk kepada dari Allah Subhanahu. Yang ketujuh yaitu sebagai pembeda, pemberi jalan terang dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini pembelajaran daring saya cukupkan sekian. Semoga apa yang saya terangkan hari ini dapat bermanfaat dan semoga saja dikembangkan di pertemuan berikutnya ketika kita bertatap muka secara langsung di dalam kelas setelah pandemi COVID-19 berlangsung ini. Demikian dari saya.
Bila taufiq wal hidayah, sumarida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.